Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi, ku menang, musik bang. Hidup dari kematian, Yesus kita naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Surga itu dianugerahkan buat kita semua, buat anak-anak sekolah minggu. Adik-adik, sekarang kakak ajak untuk duduk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa di kerajaan sorga, buat segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, teristimewa kepada anak-anak sekolah minggu. Bapa, kiranya kasih-Mu selalu menyertai anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu ini menjadi pengikut-Mu yang setia. Bapa, pada hari ini kami beribadah bersama dengan anak-anak
Engkau sudah naik Tuhan ke surga, menyediakan tempat bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu. Kiranya Bapa, ibadah ini Engkau yang memberkatinya dari awal hingga nanti berakhir Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tadi sudah berdoa membuka ibadah kita. Kita kembali bernyanyi firman-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan Amang Pendeta Silitonga. Kita bernyanyi. Musik Bang. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, untuk hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersuka cita dan karena itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar mengerti firman-Mu dan menjadi sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan disayangi Tuhan kita Yesus Kristus, di hari kenaikan Yesus ke surga, pada hari ini kita bersuka cita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Sudah dibuka Alkitabnya? 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Amang Pendeta akan membacakannya untuk kita. Mari ikuti di dalam hati setelah membuka Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering.
Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Anak-anakku, Amang Pendeta mau tanya, ada yang mau ikut naik ke sorga? Ada yang mau bersama-sama di tempat kita bersama Bapa dan Yesus di sorga? Tentu kita semua merindukan. Tentu kita semua ingin bersama-sama dengan Yesus berada di sorga. Nah, hari ini Yesus naik ke sorga. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu setiap minggu kita selalu mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Sebenarnya setiap minggu kita disegarkan dan diingatkan waktu kita berkata tentang Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka yang mau dikatakan Yesus adalah anak Allah, Yesus dari sorga turun ke bumi, lalu setelah selesai semua pekerjaannya, dia kembali ke sorga. Yang mau dikatakan Yesus dari sorga kembali ke sorga. Yesus anak Allah kembali kepada Bapanya. Dan kita semua anak-anak sekolah minggu, kita juga percaya, kita juga mengimani bahwa kita pun kelak nanti kita akan naik ke sorga. Kita akan berjumpa bersama-sama dengan Yesus di tempat yang kekal, yaitu di sorga. Maka di sini mau dikatakan, selama kita masih tinggal di dunia ini, kita harus tetap percaya bahwa orang percaya kita akan dilayakkan, kita akan bersama dengan Yesus naik ke surga. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ini menjadi sebuah pendahuluan bagaimana Elia, Nabi Allah, di dalam hidupnya dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Lalu kita tadi melihat bagaimana perpisahan Nabi Elia dengan Elisa. Maka orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya, orang yang sudah dengan sepenuh hati menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya, dia akan terangkat, dia akan ikut bersama-sama naik ke sorga. Makanya anak-anak sekolah minggu, kita meyakini karena kemurahan Allah, karena anugerahnya, karena belas kasihnya, kita pun nanti akan ikut bersama-sama naik ke surga.
Oleh karena itu, akhir hidup orang percaya, akhir hidup dari kita semua bukanlah mati di dalam kubur. Ya, kenapa? Karena Yesus yang mati bangkit. Yesus yang mati dan bangkit juga naik ke surga. Maka semua peristiwa yang dialami Yesus akan kita terima dan kita alami juga nanti di dalam hidup kita. Nah, ini yang membuat kita bersuka cita. Maka Yesus yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dari sana Yesus tetap mampu memberkati kita. Yesus dari surga mengawasi, menuntun hidup kita. Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa akan menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa. Maka kita bersuka cita. Yesus kita tidak berakhir di dalam kubur. Yesus kita tidak berakhir hidupnya hanya di dunia yang fana ini. Tapi Yesus yang mengasihi dan mencintai kita, Dia bersama-sama di surga. Ngapain? Untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi tempatmu sudah disediakan Yesus di sorga. Anak-anak sekolah minggu, enak nggak rumahnya sekarang? Enak nggak kamarnya, tempat tidurnya, ruang tamunya, dan lain sebagainya? Yesus mau katakan, rumah yang kita diami sekarang ini, rumah yang tempat tinggal kita sekarang ini, mau cantik, mau megah, mau sempit, mau luas, mau lebar, mau kecil, mau dikatakan, rumahmu yang kekal ada di sorga. Ya, seperti apapun enaknya sekarang hidupmu di dunia ini, Yesus mau katakan, hidup di sorga jauh lebih enak. Apalagi kalau ada yang bersedih, kalau ada yang rumahnya tidak seperti seindah rumah temannya, rumahnya mungkin kecil, rumahmu mungkin sempit dan lain sebagainya, tidak punya kamar sendiri dan lain sebagainya. Tapi nantikanlah rumah yang kekal sudah disiapkan Yesus di surga. Mau nggak menempati rumah yang sudah Yesus siapkan di surga? Mau dong, ya. Bahkan dikatakan halamannya terbuat dari emas, ya, surga yang diciptakan itu. Tidak ada lagi di sana orang yang kehausan, tidak ada lagi di sana orang yang kelaparan. Semuanya di sana berdamai, bersuka cita, memuji-muji Tuhan. Ya, itu enaknya di surga. Makanya di dalam hidup ini kita harus semangat, kita harus kuat, kita harus setia, kita harus bertahan. Kenapa? Karena surga disediakan bagimu. Yesus menanti kita di surga. Yesus mengajak kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Maka rindukanlah, nantikanlah, mau kita nggak memperoleh apa-apa pun di dunia ini, itu tidak jadi masalah. Karena yang terpenting, yang terindah, yang terbaik sudah Yesus persiapkan untuk kita. Tempatmu dan tempatku sudah dipersiapkan. Kita menanti saatnya kapan Yesus akan mengangkat kita, membawa kita bersama-sama di dalam kekekalan itu. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus yang telah naik ke surga, terima kasih kami sampaikan kepadamu. Engkau telah mengakhiri pekerjaanmu di dunia ini. Kami pun rindu bersama denganmu di surga, tempat yang paling mulia, tempat yang penuh sukacita. Maka biarlah kami terus merindukan kehidupan yang kekal. Selama kami hidup di dunia ini, biarlah kami juga bersukacita. Berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya. Kami juga rindu dan kelak tiba waktunya kami akan bersama dengan Engkau, dengan Bapa, kekal hidup sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.